Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Gunung Agung, Kabupaten Tulang Bawang Barat, Provinsi Lampung, Teguh Setiawan, membenarkan adanya pungutan dan sumbangan di sekolah. Teguh mengatakan, pungutan atau partisipasi masyarakat dalam pendidikan, dilakukan karena dana bantuan operasional Satuan Pendidikan, BOSP tidak mencukupi untuk operasional kegiatan sekolah, khususnya untuk pembayaran guru honor dan karyawan lainnya. Pada tahun ajaran 2022-2023, jumlah siswa di SMK Negeri 1 Gunung Agung, yakni sebanyak 676 siswa, sehingga dana BOSP yang diterima pada tahun 2023, yakni sebesar Rp1.081.600.000. Perlu diingat, ada kata bantuan operasional sekolah, namanya bantuan artinya bukan pendanaan mutlak, sehingga kami dengan regulasi-regulasi yang ada, kami bersama komite melakukan penggalangan partisipasi masyarakat, terangnya Sabtu, tanggal 11 November tahun 2023. Menurut Teguh, pungutan sekolah atau partisipasi masyarakat yang dilakukan itu telah berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023, PP Nomor 48 Tahun 2008, Permendikbud Nomor 75 Tahun 2016 Pasal 1 Angka 4 dan Angka 5, dan Pasal 51 Ayat 5 huruf C, dan Surat Edaran Nomor 82954-A4-HK-2017. Ia menambahkan, pihak sekolah sebelumnya telah merinci anggaran untuk kegiatan sekolah, lalu kekurangan anggaran yang tidak dapat tercover oleh sekolah dan BOSP, maka dilakukan rapat bersama komite dan wali murid. Melalui rapat bersama komite dan wali murid itu, baru ditetapkan besaran sumbangan pembinaan pendidikan atau SPP per siswa, nilainya berbeda-beda dari kelas 10, 11 dan 12, untuk kelas 10 itu Rp2.100.000 per tahun, bebernya. Pihak sekolah juga memberikan keringanan kepada orang tua atau wali murid yang tidak mampu atau yang masuk dalam data DTKS Dinas Sosial. Bahkan kami juga mewajibkan kepada seluruh wali kelas khususnya kelas 10, agar melakukan kunjungan langsung ke rumah siswa atau orang tua wali murid untuk silaturahmi dan melihat langsung keadaan ekonomi para orang tua wali murid, bebernya. Teguh menjelaskan, SMKN 1 Gunung Agung mempunyai 62 karyawan, diantaranya 4 PNS, 8 PPPK, dan 50 guru honorer dan tenaga lainnya. Untuk PPPK pada awal tahun 2022 itu masih 6 guru, yang 2 baru masuk PPPK pada pertengahan tahun 2022 imbuhnya. Ia menegaskan, dari 50 guru honor dan karyawan lainnya, yang masih UMPTK itu sebanyak 17, itu yang bisa dibayar lewat dana BOSP. Untuk kelas 1, kelas 2, kelas 3 berbeda. Garis bawahnya sebenarnya tidak sama. Untuk kelas 1 Rp2.100.000, dan itu bisa dicicil sesuai dengan kemampuan orang tua wali, dan alhamdulillah itu sudah disetujui. Di sini ada notulen rapat dan sudah ditandatangani semua absen yang ada, dan dibuktikan dengan foto-foto yang ada. Fotonya ada berita acaranya juga, alhamdulillah, dan ini sudah berproses dengan baik. Dan kami sebenarnya dalam amanat kami di partisipasi masyarakat, kami juga harus memfasilitasi orang-orang yang tidak mampu. Artinya jika ada orang yang tidak mampu bisa menyampaikan langsung dalam rapat itu, tetapi tidak mampu, bisa saja tapi terjadi pada saat rapat komite itu mereka mampu, tetapi di lain jalan waktu sebulan 2 bulan, kemudian ada permasalahan keluarga yang kita tidak bisa mengerti, contohnya sebut saja kekurangan pendanaan karena paceklik kalau bahasa Jawanya, atau mungkin karena ada yang sakit, kami pun terbuka untuk membuka ruang tentang kalau memang ada yang kekurangan, karena itu terfasilitasi oleh kami. Dan kami juga ada program wali kelas untuk berkunjung di akhir semester atau semester genap, itu ke rumah-rumah masing-masing, dan nanti di situ ada komunikasi. Jika memang kekurangan di situ disampaikan. Artinya selain kami juga mengundang teman-teman wali murid ke sekolah, kami juga mendatangi untuk kooperatif. Kali saja kesibukan mereka berangkatnya pagi jam 5 untuk ngambil karet, pulangnya sore, mau ke sekolah kami sudah tutup, tidak bisa. Itu kegiatan kami terkait dengan tidak cukupnya bantuan operasional sekolah. Itu apa aja sih komponen yang
tidak bisa tercover, kira-kira belum. Kami di SMK ini memiliki 62 karyawan. Dengan 12 itu ada PNS 4, ada 8 P3K atau yang disebut ASN itu P3K. Pada tahun 2022 kami ASN yang P3K baru mempunyai 6, jadi totalnya 10. Kalau 62 dikurang 10 maka ada 52. Per bulan pendanaan kami ya memang banyak tuh penggajian dari guru honorer ini untuk peningkatan mutu yang ada di SMK Negeri 1 Gunung Agung. Dan alhamdulillah Bang, perlu diketahui tahun kemarin kita terakreditasi A. Saya ulangi, terakreditasi A artinya secara proses dengan bantuan dan operasional sekolah ini untuk membantu pendanaan penggajian teman-teman yang 52 ini bisa memberikan motivasi tersendiri. Ini juga sebenarnya penting banget sumber daya manusia ini, Bang. Nah, ini yang saya sampaikan. Kemudian kalau dilihat dari bantuan operasional sekolah itu ada komponen untuk pembayaran guru honor. Terus kemudian tadi Bapak menyatakan sumbangan atau partisipasi dari masyarakat, yang dalam hal ini masyarakat itu hanya wali murid, benar Pak ya? Yang dalam hal ini hanya wali murid itu sebagian besar atau garis besarnya untuk pembayaran guru honor. Apakah yang dari bantuan operasional sekolah itu yang di luar partisipasi masyarakat, ada nggak yang untuk pembayaran untuk guru honor pada tahun ini yang memiliki UNPTK dan layak untuk dibantu itu sejumlah 17 orang, dan itu kami lakukan sudah menggunakan clearing langsung. Jadi tidak lewat cash tetapi langsung transfer antar bank, itu yang bisa dibantu oleh bos. Tetapi itu juga tidak total semuanya, umpamanya ini angka umpama ya. Angka umpama mereka dapat 20.000, nggak mungkin langsung 20.000 itu bisa dibayarkan langsung. Nah, sisanya itulah tambahan dari bos, plus nanti ada tambah yang orang-orang yang belum punya NPTK, subningkalnya tidak di sini, tidak boleh dibayarkan oleh bos. Nah, itulah yang ditanggung oleh komite. Tidak masuk dapodi. Ya, tidak masuk dapodi. Ada berapa Pak yang masuk? Yang kalau 52 dikurang 17 berapa? 45. Artinya ada yang dibayar melalui dana bos, bagian ada yang di ini melalui partisipasi masyarakat. Kemudian yang untuk partisipasi masyarakat itu secara garis besarnya memang benar untuk pembayaran guru honor. Selain dari untuk pembayaran guru honor itu ada nggak? Ya, ada kegiatan-kegiatan yang kayak tadi itu, tambahan-tambahan untuk meningkatkan kompetensi siswa, terus ada kompetensi guru. Kemarin kita ada seminar ya Mas ya, seminar untuk workshop untuk peningkatan kompetensi guru. Dana-dana itu kita lakukan. Nih, Pak Tunggu. Ketua Komite Budi Yuwono dan Wakil Komite Pujiono juga membenarkan adanya pungutan kepada wali murid. Kita lakukan secara rapat musyawarah bersama wali murid, kegunaannya untuk kebutuhan operasional sekolah, jelasnya dengan singkat. Selain adanya pungutan SPP tersebut, beberapa wali murid juga mengeluhkan adanya pungutan untuk program PKL untuk kelas 11 sebesar Rp600.000. Kok ada untuk PKL? Apa PKL itu bayar? Saya tanya-tanya ke beberapa tempat-tempat yang telah menjadi tujuan PKL pada tahun-tahun sebelumnya tidak bayar, tapi ini disuruh bayar, jelasnya. Selain itu juga ada kegiatan kunjungan industri bagi kelas 11 yang dibebankan biaya sebesar Rp1.300.000, meskipun program ini tidak diwajibkan. Untuk kelas 10 atau siswa didik baru SMKN 1 Gunung Agung, dilakukan penarikan biaya seragam Rp600.000 per siswa oleh pihak sekolah. Hal ini dinilai oleh sebagian wali murid, guru setempat telah melakukan proyek-proyek untuk mendapatkan keuntungan materi atas nama sekolah. Diberitakan sebelumnya, SMKN 1 Gunung Agung, Kabupaten Tulang Bawang Barat, Provinsi Lampung, melakukan pungutan kepada wali murid total Rp2.650.000 pada tahun 2023. Pungutan dilakukan dengan dalih berdasarkan rapat komite dan telah disepakati oleh seluruh wali murid atau orang tua siswa.
Meskipun tidak sedikit para orang tua atau wali murid yang merasa keberatan dengan adanya pungutan yang mengikat sebesar Rp2.650.000 itu. Orang tua atau wali murid dibebani dengan sumbangan sebesar Rp2.650.000 per tahun, kalau untuk kelas 11 ada biaya tambahan untuk kunjungan industri ke Bandung dan Jakarta sebesar Rp1.300.000. Jadi untuk kelas 11 dalam setahun totalnya Rp3.950.000, terang salah satu orang tua atau wali murid SMKN 1 Gunung Agung yang meminta namanya tidak dipublikasikan. Beberapa orang tua atau wali murid menyatakan keberatan dengan biaya yang mesti dikeluarkan untuk anak sekolah di SMKN 1 Gunung Agung. Kalau dibilang keberatan ya keberatan, tapi mau bagaimana lagi, itu sudah diputuskan melalui rapat komite, semestinya SMK negeri sudah gratis, tapi faktanya, pungutan sekolah masih terus dilakukan oleh pihak sekolah melalui komite, bebernya. Dari Tulang Bawang Barat, Dr. Hukum TV melaporkan.